warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Cica Nirmala, kelas 11 IPA 1 SMA Negeri Sanur Bumali. Nah teman-teman, kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari guru bahasa Indonesia saya yang bernama Ibu Ernita Eka Putri, Sarjana Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan terus berkembang dan zaman pun terus berubah dari masa ke masa, tak terkecuali kehidupan muslimah. Agar tidak tergilas dari cepatnya lalu zaman, setiap muslimah harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasinya. Muslimah harus menjadi pribadi yang tangguh, tak mudah mengeluh, mandiri dan berwawasan. Namun, semua hal tersebut harus diiringi dengan keimanan kepada Allah. Keimanan yang selalu ada melekat pada hati dan jiwa muslimah. Karena imanlah yang mampu menyelamatkan kehidupan muslimah. Dengan imanlah, muslimah akan tetap mampu mempertahankan jati dirinya. Lalu, bagaimana cara muslimah agar imannya tetap melekat dalam sanubarinya meski derap zaman kian kencang menerjang? Nah, di sini saya punya buku yang cocok jadikan panduan dalam bertindak sebagai muslimah yang berjudul Muslimah Tetaplah Sholihah Meski Zaman Berubah, yang dituliskan oleh Suswati Ummu Ahmad, yang diterbitkan oleh Pustaka Arafah Solo. Perlu diketahui, untuk pertama kalinya diterbitkan pada Agustus 2016 yang berjudul Ukti Tetaplah Sholihah Meski Zaman Berubah. Kemudian direvisi lagi pada tahun 2019 bulan Juni yang berjudul Muslimah Tetaplah Sholihah Meski Zaman Berubah. Alasan saya memilih buku ini karena saya salah satu seorang muslimah harus mempersiapkan diri dengan berubahnya zaman. Perubahan yang akan selalu berdampak pada munculnya gejolak dan tekanan kehidupan. Oleh karena itu, muslimah harus selalu berbenah. Nah, melalui buku ini akan membeberkan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muslimah untuk mempertahankan iman di tengah arus derasnya perubahan zaman. Dan buku ini akan menyadarkan bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan di dunia, tetapi kehidupan yang sebenarnya dan kekal abadi adalah di akhirat. Dan melalui buku ini mengajarkan kita untuk memahami hakikat dunia dan berbagai problematika wanita yang di batu sandungan muslimah akan dikupas. Berbagai kisah-kisah muslimah yang tangguh di zaman salaf pun akan diangkat, dan mengenai hingga langkah-langkah yang harus diambil seorang muslimah agar iman tak musnah. Selain itu, dapat mengajarkan tentang kiat-kiat yang harus dilakukan oleh seorang muslimah di tengah derasnya perubahan zaman untuk selalu menjaga imannya agar tetap menjaga dirinya seorang muslimah yang mukminah. Itulah alasan saya memilih buku ini. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang sinopsis yang saya ambil setelah saya membaca buku ini. Buku ini terdiri atas 7 bab. Bab pertama tentang hakikat kehidupan dunia. Derasnya arus kehidupan yang harus diarungi muslimah hari ini perlu disiasati dengan cermat dan tepat agar dapat bertahan untuk menjaga keteguhan iman dan tidak terjatuh dalam jebakan-jebakan dunia semakin menggilas. Untuk menyiasatinya, muslimah harus mempersiapkan diri secara matang lahir maupun batin, menempa diri dengan ilmu dan pengetahuan, memiliki trik-trik tertentu, dan menyadari bahwa Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat untuk menebarkan amal kebaikan yang akan menjadi modal untuk kehidupannya hakiki, yaitu akhirat. Kehidupan dunia ini penuh dengan cobaan dan ujian, karena itulah hakikat kehidupan dunia. Oleh karena itu, jadilah kehidupan dunia itu dengan ikhlas, sabar, tawakal, dan istiqomah. Nah, bab kedua itu tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan muslimah untuk menghadapi tantangan zaman. Kehidupan yang terus berkembang dan zaman pun terus berubah dari masa-masa ke masa, tak terkecuali kehidupan muslimah. Banyak yang kemajuan telah diraih, ditambah dengan tuntutan kehidupan yang semakin tinggi. Namun tak bisa dipungkiri lagi bahwa problematika yang dihadapi muslimah pun semakin banyak dan sulit.
Oleh karena itu, perlu kecerdasan dan kreativitas untuk dapat menyiasatinya. Kecerdasan dapat dimiliki jika ada kemauan yang kuat untuk mengasah diri, berani melakukan eksperimen, dan tidak malu bertanya kepada orang yang ahli dalam memecahkan persoalan tersebut. Nah, di sini saya akan berbagi tentang kiat-kiat yang dilakukan oleh muslimah agar dapat menghadapi tantangan zaman. 1. Menjaga stamina hati dan tubuh secara seimbang. 2. Berusaha menjadi muslimah yang cerdas. 3. Mampu membaca potensi diri dan titik kelemahan. 4. Jangan pernah puas dengan ilmu. 5. Bekali diri dengan keterampilan. 6. Belajar berkomunikasi secara efisien kepada sesama. Dan 7 adalah menghiasi diri dengan sifat malu. Nah, bab ketiga yaitu tentang tanda-tanda lemahnya iman dan terapi lemahnya iman. Berbicara tentang lemahnya iman, mungkin sudah banyak dipelajari tentang di buku-buku Tazkiyatun Nufus, sehingga di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poinnya saja, yaitu tanda-tanda lemahnya iman antara lain: 1. Cenderung berbuat dosa. 2. Bermalas-malasan dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. 3. Hatinya keras dan gersang. 4. Adanya sifat bakil dan kikir di dalam hati. 5. Tidak lapang dada. 6. Meremehkan kebaikan. 7. Tidak mempedulikan kaum muslimin yang sedang kesusahan. Dan 8. Itu berlebihan dalam kehidupan. Nah, adanya suatu penyakit pasti adalah obatnya. Allah memberikan suatu penyakit dan memberikan penawar atas penyakit tersebut. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu da illa anzalahu shifaa," yang artinya Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga memberikan obat atas penyakit tersebut. Nah, dalam terapi lemahnya iman yaitu ada: 1. Membaca dan menelaah Al-Quran. 2. Menanamkan perasaan terhadap keagungan Allah. 3. Mempelajari ilmu-ilmu syar'i. 4. Mengikuti zikir atau majelis. 5. Selalu mengingat kematian. 6. Yaitu sederhana dalam hidup. Nah, itulah terapi dalam lemahnya iman. Baiklah, bab keempat itu tentang problematika yang sering dihadapi muslimah dan solusinya. Berbicara tentang problematika kehidupan berarti kita mempelajari kehidupan itu sendiri. Sebab setiap ucapan, langkah, dan gerakan yang kita lakukan bisa menjadi masalah bagi kita. Hanya saja ada beberapa hal yang dianggap mudah dan tidak dipersoalkan. Namun ada beberapa hal yang kita anggap sulit untuk dipecahkan, dan itulah dinamakan masalah atau problematika. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang problematika yang sering dihadapi muslimah. 1. Banyaknya pemikiran destruktif, yaitu pemikiran yang menyimpang dari kebenaran. Wahai muslimah, jika kita sudah berpikir untuk tidak yang benar, maka cepat-cepatlah untuk menelusuri atau menelaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnahnya, agar kita tidak terjebak ke jalan yang sesat. Nah, yang kedua itu lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan sangat berperan penting dalam kehidupan. Nah, ada muslimah yang lingkungannya sangat kondusif dan sangat berdasarkan syariat Islam. Namun mungkin ada juga muslimah yang lingkungannya berdasarkan adat istiadat. Nah, oleh karena itu yang demikian, maka kita harus dapat: 1. Kita harus memilih teman yang menurut kita sepikiran dengan kita, atau apalagi menjadi sahabat. Yang kedua, buatlah diri kita untuk menyampaikan dakwah di lingkungan tersebut. Yang ketiga, percayalah bahwa setiap yang kita lakukan tentang kebaikan akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masalah ketiga itu adalah banyaknya tantangan dalam mengajarkan Islam sebagai kafah. Nah, manusia adalah makhluk sosial, tentu kita sering berinteraksi dengan lain. Nah, interaksi tersebut akan menimbulkan kontra dan pro. Bagi yang kontra akan tentunya tidak dapat kita paksa. Nah, hal tersebut harus kita maklumi karena kita dapat melakukan beberapa solusi, yaitu 1. Jangan pernah menyerah untuk berbuat baik. 2. Percayalah bahwa setiap kebaikan akan dibahas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditinggikan derajat kita. Ketiga, yaitu percayalah bahwa setiap kita sedang merasakan kesusahan, kita akan selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
yang masalah keempat itu dilema menikah atau kuliah. Nah, sering terjadi bahwa saat remaja dilema pertanyaan menikah atau kuliah. Hal tersebut perlu ditimbangkan dengan beberapa. 1. Bertanyalah kepada diri sendiri apa tujuan hidup kita. 2. Pertimbangkan sisi manfaat dan sisi bahayanya. Ketiga, jangan sampai mengecewakan orang tua. Keempat, yaitu selalu libati dalam diri yang menyertai Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah yang kelima yaitu adalah aktivitas di luar rumah dan di dalam rumah yang tidak seimbang. Nah, untuk aktivitas yang seimbang, maka kita dapat melakukan 1. Jangan buangkan waktu dengan perbuatan yang sia-sia. 2. Apabila kita sudah jatuh, teruslah bangkit dan mulailah kembali dengan belajar dari kegagalan yang kita hadapi. Yang ketiga, untuk selalu mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu adalah percayalah bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti ada kemudahan. Kelima itu tentang problematika yang sering dihadapi muslimah pada zaman Rasulullah. Problematika kehidupan bukan hanya terjadi pada zaman sekarang ini, namun telah terjadi pada zaman Nabi Adam, termasuk orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi muslimah pada zaman Rasulullah. 1. Langsung menikah atau cukup bertunangan, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada umur 6 tahun, kemudian baru digauli pada umur 9 tahun. Nah, artinya Rasulullah dan Aisyah menikah terlebih dahulu tanpa adanya tunangan, meskipun keduanya belum tentu bersatu. Nah, ini menjadi suri tauladan untuk kita bahwa kita dilarang untuk berpacaran sebelum adanya ikatan yang halal. Nah, yang kedua itu adalah putri Rasulullah yang memiliki peran ganda, yaitu Fatimah radhiyallahu anhu. Fatimah memiliki peran ganda sebagai seorang istri dan juga menafkahi keluarga karena Abu Thalib memiliki pekerjaan yang padat dalam menegakkan kalimatullah. Dan yang ketiga itu adalah antara tauhid dan pria ganteng, yaitu kisah dari Rumaisyah atau sering disebut dengan Ummu Sulaim, yaitu ibu dari Anas bin Malik. Beliau sering dilamar oleh seorang pemuda kaya dan tampannya bernama Abu Talhah, namun keduanya berbeda keyakinan. Dan Abu Sulaim menolak lamaran Abu Talhah dan mengatakan bahwa jika ingin menikahiku maka ucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang keempat adalah Iblisi dan Jannah, yaitu kisah dari Syiarah al-Abadiyah, yaitu adalah perempuan yang hidup pada zaman Rasulullah yang parasnya hitam, memiliki penyakit epilepsi. Apabila kamu terlihatlah auratnya. Kemudian diriwayatkan perempuan ini termasuk surga karena beliau sering menanya kepada Rasulullah bahwa beliau ingin menutupi auratnya, tetapi karena penyakitnya, dan Rasulullah berkatakan bahwa maka bersabarlah, dan jika engkau ingin mendoakan dirimu kepada maka aku akan mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya bab ke-6 tentang potret wanita-wanita teladan dalam Al-Quran. 1. Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. 2. Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. 3. Sapura dan Laya, putri Madian. 4. Ibunda Nabi Musa. Bab yang terakhir itu bab ke-7 tentang menelusuri kehidupan istri para nabi dalam menghadapi tantangan hidup. 1. Kesetiaan dan keteguhan Laya kepada Nabi Ayub dan keluarga. 2. Ri'lah yang dermawan, subur dan semakin cinta kepada Nabi Ismail. Ketiga yaitu adalah Sapura yang istri Nabi Musa yang sangat pemalu dan sopan santun. Dan yang keempat adalah istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah dan Hajar. Nah, kesimpulan dari kisah-kisah dalam bab tersebut adalah kita harus mempunyai sikap yang takwa dalam menghadapi cobaan dan menghadapi tantangan hidup, dan dalam menghadapi kesenangan maupun menghadapi kesusahan. Mungkin itulah sinopsis yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan buku ini. Menurut pandangan saya, buku ini memiliki beberapa kelebihan. 1. Isi buku sangat komplit untuk dijadikan panduan bagi setiap muslimah meski zaman telah berubah. 2. Buku ini sangat cocok dijadikan suri tauladan karena terdapat berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan kisah-kisah salaf diangkat dan dikupas. Yang ketiga, kertas yang digunakan dalam buku ini sangat bagus dan menarik. Yang keempat, tulisannya sangat jelas. Dan yang kelima adalah cocok dijadikan panduan untuk muslimah.
Dan kekurangan buku ini menurut pandangan saya, 1. Covernya kurang menarik dengan judul. 2. Terdapat tanda baca dan pengetikan kata yang salah. Yang ketiga itu adalah terdapat kata istilah yang mungkin sulit dipahami oleh sebagian orang seperti kata sabrek. Nah, amanat yang terdapat dalam buku ini yaitu 1. Jadilah hidup ini di atas prinsip selangkah lebih maju dengan jalan takwa. 2. Hadapilah semua kontra kehidupan dengan sabar, ikhlas, tawakal, dan istiqomah. Yang ketiga adalah, wahai muslimah, meski zaman berubah, tetaplah solihah dan istiqomah. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai buku ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.